Halo teman-teman, masak lagi yuk. Memasak apapun menjadi istimewa bila dilakukan dengan hati yang gembira. Kali ini saya akan membuat bakpia patok dengan isian coklat. Komposisinya berbeda ya dengan bakpia teflon dan bakpia oven yang pernah saya buat kemarin. Langsung aja yuk ditonton videonya. Untuk membuat isian coklatnya, sangrai 80 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakai segitiga biru. Gunakan api paling kecil sambil terus diaduk-aduk hingga tepungnya hangat. Kurang lebih 2 menit aja, kemudian matikan apinya dan pindahkan tepungnya ke wadah lain. Setelah itu, masukkan 30 gram coklat bubuk yang diayak supaya tidak ada coklat yang bergerindil. Lalu tambahkan 120 gram gula halus. Di sini saya pakai gula pasir yang sudah di blender. Jadi ini harus diayak supaya bagian yang keras tidak ikut terpakai. Kenapa saya gunakan gula pasir yang di blender? Karena gula pasir lebih manis daripada gula halus yang sudah jadi. Untuk bagian yang bergerindil ini nggak saya pakai ya. Kemudian aduk bahan keringnya hingga tercampur rata. Setelah tercampur merata, masukkan 40 gram margarin. Kemudian diaduk-aduk menggunakan spatula hingga margarinnya tercampur dengan tepungnya. Setelah berpasir seperti ini, masukkan 20 ml susu coklat atau bisa juga menggunakan 20 ml air es. Diberikan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga tercampur. Saat susah diaduk seperti ini, lanjut diuleni menggunakan tangan. Ini tangan saya udah cuci bersih. Uleni hingga isian coklatnya menyatu dengan baik. Untuk penambahan air atau susu coklat tadi dilakukan secara bertahap, tidak harus dituang semua, disesuaikan dengan tingkat kelembapan tepung. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan kembali diaduk menggunakan tangan hingga tercampur rata. Sekarang bagi-bagi isian coklatnya. Di sini saya gunakan sendok takar dengan takaran 5 gram. Saya pakai 2 kali sehingga totalnya 10 gram. Bulat-bulatkan seperti membuat bakso ya. Lakukan semua hingga isian coklatnya selesai dibulat-bulatkan. Untuk rasa yang lebih enak, gunakan coklat bubuk dengan merek yang terbaik. Buat pecinta kopi, isian coklat bisa diganti dengan kopi, pakai kopi instan sebanyak 2 saset. Sekarang untuk membuat kulit bakpianya, masak 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan butter. Bisa juga menggunakan margarin butter dan gunakan api paling kecil hingga meleleh.
Lalu masukkan 30 gram gula pasir dan diaduk-aduk hingga tercampur rata dan meleleh. Tuangkan 30 ml air panas sambil diaduk-aduk. Masukkan juga 75 ml minyak goreng dan diaduk kembali. Tidak perlu sampai mendidih ya, langsung diangkat dan tambahkan sejumput garam. Kemudian pada wadah lain masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang dan 125 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian diaduk rata. Lalu tuangkan larutan margarin secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kenapa untuk kulit bakpia patok ini saya gunakan dua jenis tepung? Karena nanti saya mau tekstur tepungnya garing tapi tetap empuk. Ini lanjut diuleni menggunakan tangan. Jadi pembuatan kulit bakpia patok ini kita nggak perlu lapisan kedua seperti yang saya buat sebelumnya. Jadi cukup satu lapis aja. Nanti ini kulitnya bisa sedikit mengembang, renyah, empuk, dan berlayer. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan margarin dan kembali diuleni. Bisa dilihat ini tingkat kelenturan tepungnya masih kurang, jadi saya akan tambahkan lagi 1 sendok makan margarin dan diuleni hingga merata. Uleni sekitar 15 menit hingga margarinnya meresap semua dan teksturnya lebih lentur. Sekarang kita akan bagi kulit bakpianya. Di sini isian coklatnya udah jadi 23 butir. Jadi kita akan buat kulitnya 23 butir. Akan kita timbang masing-masing dengan berat 18 gram. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, serta like videonya juga. Terima kasih. Untuk membuat bakpianya, cukup ratakan kulitnya, kemudian isi dengan isian coklat, lalu rekatkan. Karena tekstur kulitnya ini cenderung basah, jadi dia mudah untuk diratakan, tinggal ditekan-tekan dan dihaluskan dengan ujung jari. Setelah halus merata, tekan bagian atas dan bawahnya dan pipihkan sedikit, rapikan. Ulangi dan lakukan yang sama hingga semuanya selesai dibuat. Untuk varian isi yang lain, saya sudah pernah buat isian kacang hijau dan keju susu. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya atau klik di tombol kanan atas ini.
Jadi satu resep bakpia patok ini menghasilkan 23 butir bakpia yang ukurannya standar ya. Nggak terlalu gede tapi nggak kecil juga. Sambil melanjutkan membuat bakpia patoknya, untuk adonan yang udah jadi, ini bisa langsung dipanggang. Gunakan kompor dengan api paling kecil. Di sini saya gunakan sistem double teflon. Jadi teflon yang besar ditindih dengan teflon yang kecil, dan saya pakai bagian sisi yang lebih renggang dari apinya. Saya pakai setengah lingkaran aja karena di sisi yang satunya itu menempel dengan wajannya. Setelah 10 menit ini bisa dibalik. Ini memanggangnya memang cukup lama, setiap sisi sekitar 10 menit dengan api kecil dan dengan sistem double teflon yang saya pakai dengan sisi yang lebih jauh dengan api. Kalau saya panggang dengan sisi yang menempel dengan wajan, yang di ujung itu akan cepat gosong dan dalamnya belum matang dengan sempurna. Di sini memang menggunakan api paling kecil dan dipanggangnya pun cukup lama supaya garing merata hingga ke dalam. Bakpianya pun lebih tahan lama dan tidak mudah berjamur. Lakukan hal yang sama hingga semua bakpianya selesai dipanggang. Nah, ini dia bakpia patok isi coklatnya. Di packing begini, ini sangat cantik untuk ide berjualan. Bakpia ini tahan di dalam suhu ruang sekitar 1 minggu ya. Cukup awet dan tidak berjamur. Packing dalam box putih seperti ini bisa dijadikan oleh-oleh yang sangat cantik. Nah, seperti ini tampilannya. Warnanya cantik, bagian bawahnya ada sedikit retak, gak apa, itu karena dia matang sempurna. Dan ini empuk banget ya, walaupun garing tapi nggak keras. Terlihat ya, lapisan kulitnya bergaris, rasanya lembut dan enak banget. Kulitnya kering dan tidak berminyak. Isian coklatnya banyak dan rasanya pun enak. Bakpia ini cocok banget untuk camilan di rumah. Membuatnya pun sangat mudah. Mantap banget dan ini recommended. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video saya selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap bersemangat. Dadah!